Assalamualaikum Bu Hartini. Waalaikumsalam Bu Hana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Bu Hartini, nanti Bu Hartini mau itu melakukan coaching. Iya betul. Sebelum melakukan coaching, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Bisa Tante Bu. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit penyampaian tentang diskusi tentang rubrik ya. Jadi jangan lupa nanti ketika pas coaching Ibu melakukan alur kita yang kedua prinsip coaching, dan yang ketiga bisa membela pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Bu. Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu dalam coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti adalah yang pertama saya akan melakukan present, yaitu kehadiran temu. Kemudian saya akan mendengarkan aktif pesan dari coaching, dan yang terakhir saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Lalu apa kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik saat melakukan coaching? Oke, yang secara spesifik nanti akan saya observasi dari coach itu adalah kepada coach ya, itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya akan hadir sepenuhnya untuk coach. Lalu apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Hartini? Ya, ketercapaian yang menjadi sasaran saya adalah ketika coach itu nanti bisa menemukan ide-ide dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, terima kasih Bu Hartini. Semoga nanti dengan dalam melakukan coaching bisa berjalan dengan lancar, nanti bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terima kasih. Sekian dari saya, Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Pak Ardi hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat, gembira, tapi ada sedikit permasalahan yang mengganjal di perasaan saya. Nah, perasaan yang mengganjal, sepertinya yang mau diobrolkan hari ini lah. Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Baik, boleh diceritakan Pak Ardi kira-kira tentang apa ganjalan itu? Boleh Bu. Nah, jadi begini Bu. 3 hari yang lalu itu saya ditunjuk dari pihak sekolah untuk mewakili sekolah dalam acara lomba qiraah di tingkat kabupaten. Nah, seperti itu permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh gitu. Iya. Baik, saya paham dengan permasalahannya Pak Ardi. Nah, kira-kira dari obrolan kita nanti apa yang Pak Ardi harapkan? Dari obrolan yang hari ini kita lakukan, saya berharap nanti ada sebuah solusi yang mana ketika nanti saya mengikuti lomba atau mewakili dari sekolahan, saya itu bisa lebih percaya diri lagi Bu, dan tidak malu untuk ikut atau mewakili sekolah dalam ajang perlombaan qiraah seperti itu. Oke. Jadi permasalahannya tadi Pak Ardi itu merasa tidak percaya diri ya kan, merasa minder karena ditunjuk mengikuti lomba tadi ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Ardi yang menjadikan Pak Ardi minder dan tidak percaya diri itu apa? Nah, yang menjadikan saya itu minder, tidak percaya diri, yang pertama, saya kan belum pernah ikut lomba seperti ini ya Bu ya, apalagi di tingkat kabupaten. Nah, saya sudah membayangkan nanti itu yang ikut lomba itu sudah bagus-bagus semua Bu. Ya, sudah bagus-bagus semua. Lagi pula saya masih minder, kurang percaya diri untuk ikut lomba di tingkat kabupaten seperti itu. Oh iya, jadi masalahnya tadi karena Pak Ardi merasa junior gitu ya? Iya. Yang ikut itu adalah senior. Iya. Walaupun Pak Ardi sendiri juga belum tahu kekuatan mereka, atau sudah tahu? Belum Bu, belum tahu. Oh, belum tahu. Sebenarnya itu paling positif Pak, kalau Bapak belum tahu, sehingga bisa meminimalisir rasa takut begitu ya Pak ya.
Nah, Pak Ardi, menurut Pak Ardi ini, kemampuan Pak Ardi sekarang dalam melakukan atau dalam melafalkan Quran secara tartil atau tilawah gitu ya, itu kalau kita katakan idealnya itu adalah level 10, Pak Ardi itu berada pada level berapa? Kalau di rating 1 sampai 10, saya berada di angka 5. Jadi masih jauh dengan teman-teman yang sudah ratingnya itu sudah bagus-bagus gitu. Jadi masih jauh, dan makanya itu yang menjadikan saya itu masih tidak kurang percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini. Iya. Terus Pak Ardi kedepannya ingin mencapai pada level berapa? Untuk kedepannya yang saya inginkan itu saya ingin berada di level 8. Ya malah lebih gitu loh, sehingga nanti ketika saya mewakili sekolah saya bisa lebih pede lagi bersaing dengan teman-teman dari Kapanewon yang lain seperti itu. Yang bagus sekali. Saya senang semangatnya Pak Ardi ya, sesuai bidangnya, karena merasa itu adalah petugas dan sesuai bidang. Pak Ardi itu ada rasa ingin mencapai ke level yang lebih tinggi, akan mendekati sempurna. Nah, mestinya Pak Ardi, yang namanya kita mau mencapai ke sebuah pencapaian yang mendekati sempurna, itu ada trik atau ada usaha, ya kan Pak Ardi? Ya. Nah, usaha apa nanti yang akan Pak Ardi lakukan untuk bisa mencapai ke level itu? Untuk berkaitan usaha ini ya Bu, yang pertama saya itu akan mencari guru yang bisa mengajari saya untuk qiraah. Nah, kebetulan di desa saya itu ya Bu ya, itu ada guru ngaji yang dulu juga pernah ikut lomba di tingkat nasional itu ya Bu. Nah, itu mungkin saya mau minta tolong kepada beliau untuk mengajari saya tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dan secara qorik itu bagus seperti itu Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berlatih nada-nada dalam Al-Quran Bu. Nah, sesuai dengan juknis yang sudah saya terima, sehingga nanti ketika saya ikut lomba itu saya sudah tahu poin mana yang memang harus saya tonjolkan seperti itu. Dan, yang ketiga itu saya akan belajar melalui YouTube. Nah, kan di YouTube itu sudah banyak sekali video-video yang dapat saya pelajari secara rutin seperti itu. Ya, wow, berarti apa yang akan diusahakan Pak Ardi ini sebetulnya menjadi salah satu atau malah bahkan menjadi sebuah ide atau rencana Pak Ardi ya loh, untuk menyelesaikan masalah Pak Ardi. Karena biasanya kekurang pedean kita dalam melakukan sesuatu itu bisa dikarenakan kekurang mampuan kita atau kekurang kemampuan kita itu masih kurang gitu. Nah, tadi Pak Ardi sudah menjelaskan bagaimana rencana Pak Ardi untuk meningkatkan kompetensi Pak Ardi dalam hal tilawah gitu ya. Di antaranya tadi ada berlatih terus, kemudian menghubungi guru, kemudian YouTube begitu. Nah, dari ketiga rencana tadi Pak, mestinya kan ada rencana yang nggak mungkin kan dikerjakan langsung sekali waktu. Nah, kira-kira mana yang akan Pak Ardi dahulukan dan paling urgent untuk segera dilakukan? Untuk yang paling urgent ya Bu ya, untuk yang paling urgent itu pastinya saya akan menemui guru itu untuk saya minta tolong kepada beliau untuk mengajari saya agar nanti ketika saya itu lomba tingkat kabupaten mewakili sekolah, saya bisa lebih percaya diri lagi, bisa lebih pede lagi karena sudah berlatih dengan seseorang yang memang berkompeten di bidangnya itu seperti itu. Ya. Saya setuju Pak Ardi, itu yang harus dilakukan segera ya Pak Ardi ya. Dan kira-kira mau kapan Pak Ardi itu dilakukan? Untuk kapannya, ini kan ditunjuk saya 3 hari yang lalu ya Bu ya. Berarti saya sesegera mungkin Bu
Bahkan nanti saya akan hubungi beliau lewat WA dulu. Kalau memang beliau bersedia dan ada di rumah hari ini, maka saya akan datang ke rumahnya untuk menemui beliau, meminta beliau untuk mengajari saya agar saya bisa lebih cepat dalam belajar itu. Besok mungkin? Ya, besok bisa Bu. Ya, besok itu sudah ada sudah ada kesepakatan dengan gurunya. Baik. Pak Adi, ini pelaksanaan lombanya kapan? Pelaksanaan lombanya itu 3 minggu lagi. Masih 3 minggu. Iya, masih banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensi ya Pak Adi Iya. ya. Oke, berarti saya 3 minggu lagi ini boleh dong mendengarkan cerita Pak Adi bagaimana dalam Pak Adi mengikuti ajang lomba tilawatil Quran ya Pak Adi ya. Boleh. Oke, baiklah Pak Adi, sepertinya kita sudah berada di ujung perbincangan Pak Adi. Nah, dari perbincangan kita yang mungkin tidak lama ini tadi, apa yang sudah Pak Adi dapatkan? Saya jadi merasa lebih tenang ya Bu ya. Saya masih tenang, lebih lega, dan beban di hati saya itu lebih berkurang gitu loh. Ya, karena kita sudah ngobrol dan sama-sama saya bisa menemukan solusinya seperti itu. Oke, alhamdulillah. Berarti obrolan kita hari ini bermanfaat ya Pak Adi ya. Iya. Pak Adi bisa menemukan solusi. Kemudian saya yakin begitu Pak Adi bisa menemukan solusinya sendiri, itu nanti bisa segera diterapkan. Gitu ya Pak Adi ya. Baiklah Pak Adi, mungkin kita cukupkan sekian untuk hari ini. Selamat berjuang Pak Adi untuk bisa mengikuti lomba, dan selamat siang. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Yes. Bagaimana Bu Sartini hari ini dalam melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, bisa berjalan dengan lancar. Oke. Bisakah dengan ceritakan bagaimana yang dengan lakukan coaching pada hari ini? Tadi saya melakukan coaching dengan Pak Adi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya menggunakan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah beliau menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian saya juga menanyakan atau bahkan membimbing beliau untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan yang terakhir saya juga menanyakan tentang tanggung jawab dari rencana aksi beliau tadi, dan beliau alhamdulillah juga bisa mengalir ketika bercerita serta dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh, dari hasil observasi jenengan sudah baik ya Bu ya, mulai dari alur cerita, dan bisa berjalan dengan lancar, bisa melakukan prinsip coachingnya juga dengan baik, serta bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang jenengan harapkan juga. Nah, lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan jenengan lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti saya tentunya akan belajar lebih giat lagi Bu terkait bagaimana saya bisa menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching, kemudian utamanya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coaching. Sekian dari saya dalam memberikan pertanyaan serta mengobservasi dengan sebagai coaching, dia jadi coach. Sekian dari saya Bu Sartini, terima kasih atas waktunya. Semoga kita kedepannya bisa belajar lagi lebih lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih.